Ini adalah sebuah kisah rumah tangga yang penuh luka, pengkhianatan, dan balas dendam yang begitu manis, hingga menyisakan getir di ujung lidah. Terima kasih yang sudah subscribe dan hadir di channel Fokus Kisah. Semoga hari-hari Anda dipenuhi kebahagiaan. Mari kita dengarkan bersama kisahnya sampai selesai. Aku, Aisyah, berdiri di sudut ruangan, gaun malamku yang berwarna merah darah membalut tubuhku dengan sempurna. Musik mengalun pelan. Gelak tawa dan ucapan selamat memenuhi aula pernikahan yang mewah ini. Semua mata tertuju pada pasangan yang baru saja mengikat janji suci. Dua insan yang berjanji untuk sehidup semati. Tapi aku hanya tersenyum kecil, menunggu momen yang akan mengubah malam ini menjadi sesuatu yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang hadir. Di tengah aula, suamiku, Reza, berdiri tegap. Senyumannya merekah, tangannya erat menggenggam pinggang pengantin wanita, melati, wajahnya dipenuhi kebahagiaan. Namun, hanya aku yang tahu betapa busuknya dia, betapa dia telah mengkhianati aku. Perempuan yang telah menghabiskan bertahun-tahun hidup bersamanya. Dia pikir aku akan diam saja, menerima semua perlakuannya seperti seorang istri yang bodoh dan tak berdaya. Tidak. Malam ini aku akan menunjukkan padanya bahwa setiap pengkhianatan ada harganya. Dengan langkah anggun, aku berjalan ke tengah aula. Suara sepatu hak tinggiku bergema di lantai marmer yang dingin. Semua mata mulai beralih padaku, termasuk mata lelaki itu. Wajahnya langsung berubah saat menyadari kehadiranku. Ketakutan menyelinap dalam sorot matanya. Aku tersenyum, senyum yang penuh kemenangan. Selamat malam semuanya, suaraku menggema, tenang namun penuh dengan bara. Seorang pelayan membawakan mikrofon padaku. Aku mengambilnya dengan gerakan anggun. Mataku masih terpaku pada pria yang pernah aku cintai dengan segenap hatiku. Aku ingin mengucapkan selamat kepada pasangan pengantin baru kita. Pernikahan adalah sesuatu yang suci, bukan? Janji setia, janji untuk tidak saling menyakiti, janji untuk tidak mengkhianati. Aku berhenti sejenak, membiarkan kata-kataku menggantung di udara. Beberapa tamu mulai berbisik, menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan aku ingin berbagi sedikit kisah. Lanjutku, suaraku sedikit bergetar. Bukan karena gugup, tetapi karena amarah yang selama ini kutahan. Sebuah kisah tentang seorang istri yang mencintai suaminya dengan sepenuh hati. Hanya untuk menemukan bahwa selama ini, dia telah berbagi kasih dengan perempuan lain. Seorang istri yang rela mengorbankan segalanya, hanya untuk dikhianati di belakang. Aku menoleh ke arah suamiku yang kini mulai berkeringat. Tangannya yang tadi melingkari pinggang pengantinnya, kini mengepal erat. Dan yang lebih menyakitkan, perempuan itu adalah... Aku menghela napas, membiarkan rasa penasaran menggantung di udara. Mempelai wanita itu sendiri. Kejadian setelahnya terasa seperti adegan film yang diperlambat. Tamu-tamu mulai bergemuruh. Ada yang menutup mulutnya dengan tangan. Ada yang langsung menoleh ke arah pengantin yang kini membeku di tempatnya. Reza, atau sebaiknya aku menyebutnya lelaki itu, terlihat pucat pasi. Melati, perempuan yang selama ini diam-diam menghancurkan rumah tanggaku, terlihat terkejut dan tidak percaya. Aku mendekat, menatap mereka berdua dengan senyum penuh kemenangan. Selamat menikah, sayang. Aku harap kali ini kau bisa setia, meskipun aku ragu. Bisikku cukup pelan tapi cukup keras untuk didengar oleh semua orang di sekitar kami. Malam itu, aula yang tadinya dipenuhi kebahagiaan berubah menjadi panggung drama yang tak terduga. Para tamu mulai sibuk dengan ponsel mereka, merekam, berbisik, menyebarkan kabar. Aku hanya berdiri di sana, menikmati kehancuran yang kubuat. Aku tidak menyesal, tidak sedikit pun. Aku melangkah keluar dari aula. Udara malam yang dingin menerpa wajahku. Ponselku bergetar dalam genggaman. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Aku ingin bicara denganmu. Sekarang, aku menatap layar. Hatiku berdebar. Aku tahu, ini belum selesai. Aku menaiki mobil yang sudah menunggu di depan gedung. Sopir pribadiku, Pak Hasan, yang telah bekerja padaku selama bertahun-tahun melirikku lewat kaca spion.
"Kemana kita, Bu?" tanyanya dengan suara rendah. Aku menggigit bibir, ke tempat yang bisa memberiku lebih banyak jawaban, ke tempat di mana semua ini berawal. Aku menatap keluar jendela. Bayangan lampu kota berkelebat di mataku. Reza, mantan suamiku, akan merasakan apa yang selama ini ia lakukan padaku. Aku akan membalas semuanya, dan ini baru awal dari cerita panjang yang akan membuatnya menyesal seumur hidupnya. Aisyah duduk di dalam mobil, tangannya masih gemetar saat membaca ulang pesan misterius yang baru saja ia terima. "Aku ingin bicara denganmu. Sekarang." Hatinya berdebar. Matanya menyapu layar ponselnya dengan perasaan bercampur aduk. Siapa yang mengiriminya pesan ini? Apakah seseorang yang tahu tentang masa selalunya dengan Reza? Ataukah ini jebakan lain yang disiapkan oleh pria yang pernah ia cintai, namun kini ia benci sepenuh hati? Pak Hasan menoleh lewat kaca spion. Suaranya terdengar tenang, namun penuh perhatian. "Bu Aisyah, kita langsung ke alamat yang tertera di pesan itu? Atau Anda ingin kembali ke rumah?" Aisyah menarik napas dalam-dalam. Tidak ada jalan untuk mundur sekarang. Sudah terlalu banyak luka dan pengkhianatan yang ia telan dalam diam. Ia harus tahu kebenaran. "Kita ke sana, Pak Hasan. Aku harus tahu siapa yang menghubungiku ini." Mobil melaju melewati hiruk-pikuk kota. Aisyah menatap keluar jendela. Pikirannya melayang ke masa lalu. Ingatan tentang pernikahannya dengan Reza masih segar di benaknya. Dulu ia percaya bahwa Reza adalah pria yang sempurna, lelaki yang akan selalu menjaganya. Namun, di balik sikap manis dan perhatian, Reza menyimpan kegelapan yang tak pernah ia bayangkan. Dan yang lebih menyakitkan, perempuan yang dulu ia anggap sebagai sahabat, Melati, ternyata adalah penghancur rumah tangganya. Tiba di lokasi yang tertera dalam pesan, Aisyah melihat sebuah kafe kecil dengan pencahayaan redup. Ia turun dari mobil, melangkah masuk dengan hati-hati. Matanya langsung tertuju pada sosok pria berjaket hitam yang duduk di pojok ruangan. Pria itu menatapnya tajam, seolah sudah menunggunya sejak lama. Dengan ragu, Aisyah melangkah mendekat. "Aisyah," pria itu menyapa dengan suara rendah. "Terima kasih sudah datang. Aku tahu kau pasti punya banyak pertanyaan." Aisyah menatap pria itu lekat-lekat. "Siapa kau? Dan kenapa kau mengirimiku pesan ini?" Pria itu menghela napas panjang, lalu meletakkan sebuah amplop coklat di atas meja. "Aku Adrian. Aku punya informasi tentang Reza dan Melati. Informasi yang mungkin akan mengubah cara pandangmu tentang mereka selama ini." Aisyah mengernyit, tangannya perlahan mengambil amplop itu. Dengan jantung berdebar, ia membuka isinya. Beberapa lembar foto jatuh ke atas meja. Mata Aisyah membesar saat melihat gambar-gambar itu. Reza dan Melati tidak hanya berselingkuh, ada sesuatu yang jauh lebih gelap dan mengerikan yang mereka sembunyikan. "Ini tidak mungkin," Aisyah bergumam. Tangannya gemetar saat melihat salah satu foto. Di sana, terlihat Reza dengan ekspresi marah, berhadapan dengan seorang pria yang wajahnya tampak familiar. Pria itu, jika Aisyah tidak salah mengenali, adalah seseorang dari masa lalunya. Seseorang yang sudah lama menghilang. Adrian mengangguk. Reza dan Melati bukan hanya pengkhianat. Mereka punya rahasia besar yang bisa menghancurkan lebih dari sekadar rumah tanggamu. Mereka telah menyakiti orang lain. Dan aku pikir, kau perlu tahu semuanya sebelum semuanya terlambat. Aisyah menatap Adrian dengan pandangan penuh kecurigaan dan kebingungan. "Apa yang kau inginkan dariku? Kenapa kau membantuku?" Adrian tersenyum samar. "Karena aku juga punya dendam. Dendam yang sama sepertimu. Dan aku butuh sekutu untuk menjatuhkan mereka." Aisyah menggenggam foto-foto itu erat, pikirannya berputar cepat. Apakah ini kesempatan baginya untuk benar-benar membalas dendam? Ataukah ini hanya permainan baru yang harus ia waspadai? Satu hal yang pasti, perjalanan ini baru saja dimulai. Saksikan terus kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang di part kedua. Namun jangan lupa tekan tombol subscribe dan tulis sesuatu di kolom komentar. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.